stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sebelum kita membahas tentang modul 4 ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Baik, untuk itu berdoa dimulai. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Untuk itu, apakah ibu-ibu sekalian masih ingat tentang pertemuan kita sebelumnya? Ya. Pertemuan kita yang sebelumnya itu adalah tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Pada pertemuan kita kemarin itu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tetangga, keluarga? Sudah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencegahan stunting dengan mendukung pemulihan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemulihan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian, pada pertemuan ini kita akan membagi kepada 2 kelompok. Nah, jadi nanti di sini Ibu Atul dan Ibu Imah akan mendapatkan tugas, yaitu tentang tabel isian. Yang pertama adalah tentang kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui, kepada Ibu siapa tadi namanya? Betul. Nah, Ibu Atul. Nah, ini sudah ada tabelnya saya bikin. Ini nanti ini buat Ibu Atul. Ini pensilnya. Yang kedua, Ibu Imah itu tentang kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Nah, ini tabelnya. Nah, jadi di situ ada isian ibu-ibu sekalian. Di situ pada tabel pertama adalah ada kolom fisik, terus yang kedua adalah kolom mental. Nah, untuk kelompok 1 Ibu Atul itu tentang kebutuhan fisik dan apa Ibu Atul? Dan mental ibu menyusui. Nah, kalau Ibu Imah tadi tentang kebutuhan apa? Bayi baru lahir Sampai dengan usia 6 bulan. Nah, baik. Adapun untuk isiannya, Ibu Atul dan Ibu Imah ingat-ingat kembali tentang materi kita, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, jadi untuk bab fisik itu misal kebutuhan bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu untuk fisiknya misal makanan bergizi. Nah, jadi di situ nanti tulis makanan bergizi. Siapa yang itu memberikan makanan bergizi? Nah, untuk pemenuhan bayi baru lahir itu yang memberikannya adalah suami dan keluarga isiannya. Nah, itu. Kalau mental, misal mental itu seperti bayi ibu menyusui itu makanan bergizi. Berarti yang memberikan adalah suami dan keluarga. Untuk tabel bayi baru lahir usia 0 sampai 6 bulan itu adalah IMD. Nah, isiannya nanti yaitu inisiasi menyusu dini. Nah, untuk yang memberikan siapa IMD ini tentu jelas ibu, bukan bapak. Nah, jadi untuk itu saya berikan waktu sekitar 2 menit untuk mengisi tabel yang sudah dibagikan tadi.
sekalian, dalam pengisian tabel tadi apakah ada kesulitan dalam pengisiannya? Tidak. Tidak ya. Berarti udah tahu ya. Iya sih. Karena namanya ibu-ibu pasti tahu lah ya kan. Betul. Saya akan minta bacakan isian tabel yang tadi sudah dibagikan. Mungkin bisa dibacakan untuk dari Ibu Atul dulu ya, kelompok 1. Bisa dibacakan dari awal sampai terakhir. Baik, Pak. Kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terbagi menjadi 2, yaitu fisik dan mental. Dan fisik ini ada pemberian makan yang bergizi, vitamin, istirahat yang cukup. Yang memberikan itu semua didapat dari suami maupun keluarga. Yang kedua yaitu ada mental. Mental ini dengan cara memberi dukungan, dan yang memberikan dukungan itu bisa dari suami, keluarga, dan masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, berikutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini Ibu Imah silahkan dibacakan dulu. Untuk kebutuhan bayi baru lahir terbagi menjadi 2, fisik dan mental. Yang pertama IMD dan ASI eksklusif diberikan oleh ibu. Stimulasi diberikan oleh ayah, ibu, dan keluarga. Bagian mental, rasa nyaman dan bahagia yang diberikan oleh ayah, ibu, dan keluarga. Kesimpulannya adalah tentang materi kita, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui adalah kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua di dalam IMD atau inisiasi menyusui dini, dan pemberian ASI eksklusif dalam kurung kebutuhan fisik, dan kasih sayang. Dan kasih sayang ini mental ya. Memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Nah, dari kesimpulan tadi, kira-kira ibu-ibu ini mengerti ya mengenai tentang stunting? Alhamdulillah. Pesan saya setelah ini pertemuan kita berakhir, diharapkan kepada ibu-ibu nanti agar bisa menyampaikan kepada tetangga ya khususnya, bahwa sangat penting pencegahan dan penanganan stunting ini melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah dikerjakan oleh ibu-ibu tadi yang di dalam tabel. Terima kasih ibu-ibu sekalian, semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kemana-mana itu bawa hand sanitizer, bawa masker, dan tetap hindari kerumunan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.